Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam sehat untuk semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sharing atau berbagi saja ya terkait dengan giling padi yang memproses gabah menjadi beras ya. Jadi ini tidak hanya bergerak di bidang jasa penggilingan padi saja, namun juga memproduksi beras ya. Jadi membeli gabah dari para petani atau dari para tengkulak untuk kemudian digiling sendiri menjadi beras, dan kemudian berasnya itu didistribusikan, baik dijual ke pengepul ataupun langsung ke konsumen ya. Jadi memang untuk giling padi yang hanya bergerak di bidang jasa itu biasanya ada masa-masa di mana giling padi itu sepi ya, terutama kali ketika tidak pada musim panen ya. Biasanya giling padi yang bergerak di bidang jasa itu sepi karena para petani atau warga di sekitar penggilingan padi itu sudah tidak mempunyai stok gabah untuk digiling, sehingga dampaknya giling padi itu menjadi sepi. Dan tentu saja kelebihan daripada giling padi yang memproses gabah menjadi beras untuk didistribusikan itu, keuntungannya adalah bisa terus mengoperasikan mesin giling padi meskipun di saat tidak panen ya. Jadi giling padi itu masih tetap punya stok gabah paling tidak untuk digiling sendiri ya. Jadi yang pertama itu keuntungannya adalah itu ya, jadi bisa tetap beroperasi giling padi meskipun tidak pada saat musim panen raya karena sudah mempunyai stok gabah sendiri untuk digiling. Dan kemudian giling padi yang memproses gabah menjadi beras itu juga keuntungannya bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan beras. Kalau jasa giling padi itu kan kita hanya mendapatkan pemasukan atau income itu dari jasa giling padinya saja ya. Per kilonya itu variatif ya, di setiap daerah itu tidak sama, bisa berbeda-beda. Nah, itu kita hanya mendapatkan dari itu. Dan bekatul ya, bekatul itu di setiap daerah juga berbeda-beda, ada yang diambil oleh yang punya gabah atau ada yang bekatul itu sudah menjadi milik pengusaha atau pelaku usaha giling padi ya. Ini tentu saja ini melalui kesepakatan ya antara pelaku usaha giling padi dan juga yang menggunakan jasa giling padinya. Jadi keuntungan yang kedua yaitu tidak hanya mendapatkan keuntungan dari jasa giling padinya, namun juga bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan beras ya, penjualan beras. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah mempunyai mesin giling padinya, baik yang dengan PK atau yang tanpa PK, dan juga sudah mempunyai lantai jemuran ya untuk menjemur hasil panen berupa gabah, dan baru hanya bergerak di bidang jasa giling padinya, itu kita teman-teman bisa memulai memproses gabah menjadi beras ya. Biasanya itu dari petani itu sebagian ada hasil panen yang dijual. Misalnya saja petani itu panen semisal 5 ton atau 4 ton, itu biasanya itu
yang sebagian itu digunakan untuk sendiri ya, dijadikan stok untuk makan keluarga sendiri, dan sisanya itu biasanya dijual. Nah, kita bisa mulai membeli gabah dari petani atau dari tengkulak dengan modal seadanya dulu, yang teman-teman miliki ya, membeli gabah dari petani atau dari tengkulak, dan kemudian diproses sendiri. Beras setelah menjadi beras dikemas dan dipasarkan, didistribusikan ya. Ini akan lebih menguntungkan ya, seperti tadi itu yang saya sampaikan. Yang pertama, ketika penggilingan padi itu sepi, kita bisa memproses atau menggiling padi kita sendiri. Kemudian kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan beras. Nah, jadi demikian teman-teman, keuntungan giling padi yang membeli gabah, memproses, kemudian menjual berasnya. Nah, kiranya cukup sekian sharing kita pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.